Pemirsa, hari ini 20 tahun peringatan tragedi bom Bali. Pada tanggal 12 Oktober 2002 terjadi ledakan bom di Sari Club dan Paddy's Pub di Kuta Bali maksud kami. Dalam peristiwa ini 202 orang meninggal dunia. Ya, tentu tadi seperti yang disampaikan ya, bahwa yang menjadi momentum sekarang adalah bagaimana kita bisa mengantarkan doa dan pesan damai begitu. Ya. Memperingati 20 tahun bom Bali, kita akan berbincang dengan Ibu Teolina Marpaung, korban bom Bali, dan juga ada Mas Haidar, pengamat terorisme. Selamat pagi Ibu Teolina dan Mas Haidar. Selamat pagi, Mas. Terima kasih atas waktunya. Ibu Teolina, bagaimana perhatian pemerintah terhadap korban tragedi bom Bali? Ya, jadi pada kesempatan ini 20 tahun bom Bali sudah akan berlalu 2 dekade ya gitu. Nah, jadi kalau untuk perhatian pemerintah Indonesia ataupun pemerintahan daerah sesuai dengan kapasitasnya, mereka sudah akhirnya yang terakhir kita mendapatkan hak kompensasi. Namun sebelumnya itu diberikan untuk yang namanya layanan kesehatan dan layanan psikologi bagi korban langsung ataupun korban keluarga. Nah, kalau dari Pemda sendiri, Pemda memberikan bantuan atas bantuan dari LPSK juga, itu bantuan untuk psikologi. Baik, Ibu Teolina, tapi kalau berbicara tentang berdamai dengan kondisi yang ada begitu kan, bagaimana Ibu sendiri keluar dari trauma yang terjadi 20 tahun yang lalu itu? Iya, jadi ketika kejadian itu terjadi, banyak trauma yang saya dapatkan gitu ya. Salah satunya tadi yang saya katakan itu adalah suara sirine, kemudian ambulans, kemudian tempat kejadian itu sendiri, kemudian traffic yang waktu itu memang kami itu dalam keadaan macet masuk di situ gitu. Yeah. Nah, kemudian bau asap yang sampai hari ini belum juga bisa saya hilangkan gitu ya, dari beberapa trauma yang ada itu masih ada ketinggalan yang satu itu yaitu bau asap gitu. Nah, setiap saya mencium bau asap seperti itu langsung dipikir ada yang namanya di dalam reminder itu hanya ada bom seperti itu. Nah, tapi saya udah diajarin sih sama yang namanya psikolog. Yeah. Kalau pas lagi seperti itu, Lina langsung bicara dengan hatinya sendiri gitu. Itu bukan bom seperti itu. Saya mencoba terus, namun ya kadang-kadang boleh ingat, kadang-kadang tapi tetap masih dalam artian worry seperti itu. Masih ada begitu ya? Masih sampai hari ini. Ya selain satu itu, saya juga sampai hari ini harus tetap check up. 2 bola mata saya waktu itu pecah dan sampai hari ini harus pergi ke dokter sampai 20 tahun sekarang ini. Yeah. Setiap 2 bulan itu harus pergi check up karena di dalam mata kiri saya itu ada dimasukin istilahnya teflon. Kalau secara umum, kalau secara kedokterannya saya lupa istilahnya. Itu harus dicek secara berkala sehingga benda itu masih tetap bisa yang namanya untuk mengantisipasi kalau benda itu udah nggak layak lagi untuk ada di mata seperti itu. Baik. Tapi tidak ada masalah ya sejauh ini ya Ibu ya? Kalau sampai hari ini akibat kejadian itu yang terjadi pada badan saya ataupun tubuh saya itu masalahnya karena di dalam mata ada teflon seperti itu. Yeah. Jadi saya sedikit harus bisa mengatur yang namanya ketika saya harus melihat laptop karena dia nggak bisa berasa panas dan pegal itu cepat sekali seperti itu. Nah, kemudian kalau pas lagi suhu di luar itu terlalu panas juga seperti itu, agak sedikit pegal matanya, kemudian cepat pusing. Kemudian kalau lagi malam hari, kalau ngelihat sinar yang terlalu terang itu saya nggak bisa gitu, langsung ketutup matanya. Baik. Baik, kita beralih ke Pak Al-Haidar. Bapak, selama ini apa yang melatar belakangi dan tujuan terjadi aksi terorisme di tanah air? Ya, pada tahun-tahun 2000-an itu semangat dari beberapa kelompok
teroris, kelompok intoleran itu adalah sikap mereka yang sangat anti kepada Amerika. Dan sikap mereka yang anti kepada Amerika itu mereka balas dengan serangan tidak kepada Amerika tapi kepada warga sipil. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan terorisme. Kalau terorisme itu kan berbeda dengan perang. Kalau perang itu kalau diserang dia membalas, bukan justru membalas ke pihak yang lain yang sipil yang tidak bersenjata. Nah, jadi motif anti Amerika itu memang sangat tinggi. Bahkan rangkaian bom Bali 1 ini 12 Oktober 2002 ini itu bukan hanya Sari Club saja, tapi juga di Kuta, kemudian ada kantor kedutaan Amerika. Baik. Jadi ini menunjukkan motif yang sangat kuat ya. Tapi untuk sekarang apakah ada pergeseran motif, Mas Haidar? Ya, sekarang sudah ada pergeseran motif. Mereka cenderung mengarahkan serangannya itu kepada polisi. Baik. Dan juga kepada rumah-rumah ibadah dan juga kepada rakyat sipil yang lain yang tidak bersenjata seperti yang terjadi di Poso dan di Papua. Makanya MIT dan OPM itu tergolong teroris juga. Iya. Lalu bagaimana menurut Mas Haidar bicara tentang deradikalisasi untuk mereka-mereka yang sekarang tengah menjalani proses hukum? Saya lihat proses deradikalisasi yang paling berhasil itu memang yang dilakukan oleh polisi ya, bukan yang dilakukan oleh BNPT. Bahkan banyak program yang dilakukan oleh BNPT itu justru menghambur-hamburkan uang, pajak rakyat dan sebagainya, itu hasilnya bahkan tidak ada. Bahkan banyak dari hasil tersebut dipakai oleh beberapa residivis teroris itu untuk membeli bom bahkan. Jadi sebaiknya memang program deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT itu dihilangkan saja dan sebaiknya diberikan secara penuh kepada polisi agar untuk penanganan kasus-kasus terorisme tanzim yang bukan tamkin, yang bukan organik teritorial, itu sebaiknya dilakukan oleh polisi. Kalau yang teroris tamkin, yang organik dan teritorial itu sebaiknya diberikan kepada TNI atau tentara atau militer ya. Jadi seperti MIT dan OPM itu sebaiknya diserahkan kepada tentara agar lebih profesional dan lebih cepat selesai. Baik. Kembali ke Ibu Tiolina, Ibu bisa diceritakan tentang Yayasan Istri Suami Anak Isana Dewata Tragedi Bom Bali? Ya, jadi Isana Dewata itu baru dikukuhkan menjadi formal itu tahun 2014. Sebelumnya tahun 2004 itu masih bernama dengan Paguyuban Isana Dewata gitu. Nah, jadi awalnya para janda Bom Bali itu berkumpul bersama-sama untuk bisa yang namanya saling menguatkan. Jadi dalam organisasi itulah mereka satu dengan yang lain bisa saling mendapatkan informasinya. Karena waktu tahun 2004 itu saya masih di rumah sakit. Nah, jadi para ibu inilah yang ada di sana. Kemudian ibu ini sesungguhnya sejak tahun awal itu saya udah katakan ke diri saya nggak mau lagi untuk yang namanya berbicara tentang hal itu gitu. Namun teman-teman dari paguyuban ini datang kepada saya untuk meminta untuk boleh bergabung. Nah, akhirnya karena saya udah janji iman kepada Tuhan, waktu saya masih menjadi pesakitan, apapun yang untuk melakukan yang baik itu harus saya lakukan gitu. Kalau Tuhan kasih saya yang hidup yang kedua kali. Nah, akhirnya di Yayasan Isana Dewata ini saya mulai membuat yang namanya semua akte dan secara legalnya seperti itu. Nah, kemudian membantukan banyak para korban yang sebanyak
banyaknya 57 keluarga yang terikot di Yayasan Isana Dewata untuk bisa mendapatkan hak-hak yang menjadi warga negara Indonesia yang menjadi korban terorisme di Indonesia. Baik. Nah, awalnya itulah yang harus kami lakukan dan puji Tuhan semua itu bisa terselesaikan sampai akhirnya tahun 2022 kemarin di bulan Februari, hak kompensasi sebagai korban terorisme masa lampau, korban bom Bali itu bisa terselesaikan oleh pemerintah kita di bawah tangan Pak Presiden Joko Widodo. Iya. Bu Teolina, ini menyambung tadi yang disampaikan oleh Mas Haidar bicara tentang deradikalisasi. Kita tahu ini sudah 20 tahun berlalu dan ada pelaku yang juga sudah menjalani proses hukum selama 20 tahun. Kabarnya akan juga segera menghirup udara bebas. Bagaimana sebetulnya tanggapan Anda? Ya, jadi ketika saya membaca, kebetulan itu habis bulan Agustus yang kemarin ya, itu saya membaca sedikit berita dari internet. Nah, jadi di situ tuh sesungguhnya saya sangat sedih mendengarkan berita itu gitu ya. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, cobalah dilihat kembali aturan-aturan remisi yang diberikan untuk para pelaku itu gitu ya. Dibandingkan 20 tahun dengan saya cacat seumur hidup sampai Tuhan panggil nanti, itu pastinya itu berbeda jauh gitu ya. Kalau beliau bisa mendapatkan hak remisi yang seperti itu, padahal yang namanya hakim udah menetapkan beliau untuk 20 tahun, namun pada kenyataannya tidak menjalankan 20 tahun. Nah, itu yang saya sangat sedihkan. Karena itulah, bolehlah harusnya di comparison setelah 20 tahun kejadian bom Bali itu, apakah dengan aturan itu yang namanya korban ataupun pelaku semakin banyak. Kalau itu bisa dapat datanya, pastinya aturan itu boleh disempurnakan sehingga negara kita ini makin tetap layak untuk menjadi aman kita yang namanya tinggalin, seperti itu. Baik, terkait tersangka Pak Haidar, kami mau bertanya bahwa memang 20 tahun lalu para tersangka sudah beberapa, ada yang tewas, kemudian juga di penjara. Nah, ada dikabarkan bahwa kemudian terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil. Nah, sebetulnya ada berapa kelompok terorisme di tanah air? Kalau pelaku terorisme di Bali itu ada 28 pelaku dan sudah banyak yang diproses ya. Dulu hanya satu kelompok, yaitu kelompok Jamaah Islamiyah yang berafiliasi kepada Al-Qaeda. Dan bom Bali 1 itu adalah karya dari kelompok Jamaah Islamiyah yang didukung pendanaannya oleh jaringan teror Al-Qaeda. Dan sekarang sejak tahun 2014 itu sudah ada satu kelompok baru lagi yang sama juga berideologi Wahabi juga, tapi Wahabi yang lebih keras, yaitu Wahabi takfiri, dan dia tidak hanya membunuh dan menyerang Amerika dan sekutu-sekutunya, tapi juga lebih banyak menyerang Muslim-Muslim ya, orang-orang Muslim dan rakyat sipil. Artinya ini masih menjadi ancaman begitu ya. Baik, Mas Haidar dan Ibu Teolia, kalau bicara tentang doa damai ya yang sekarang sedang diperingati di Bali berkaitan dengan 20 tahun tragedi bom Bali, apakah ini juga bisa menjadi penguat kita untuk terus merapatkan barisan ya perang terhadap terorisme? Bagaimana Mas Haidar? Iya, saya kira memang pemerintah harus lebih banyak memfokuskan pada dua hal pokok itu, yaitu penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh polisi, dan sebaiknya itu semuanya konvergen dilakukan oleh satu lembaga saja, yaitu polisi. Dan yang kedua adalah kalaupun ada lembaga lain, lembaga sipil, itu sebaiknya harus ada program kompensasi kepada korban-korban terorisme. Karena korban ini perlu sekali untuk diperhatikan oleh negara. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ibu Teolina ya. Baik. Terakhir, betul. Dan program itu sangat penting, lebih penting dari deradikalisasi.
lebih penting daripada deradikalisasinya itu sendiri. Baik, Ibu Teolina, terakhir harapannya singkat Iya, saja. betul. Iya, harapannya kepada pemerintah kiranya boleh melihat para korban, tidak hanya fokus melihat para pelaku seperti itu ya Mas, supaya kita sama-sama bisa yang namanya hidup dalam yang namanya perdamaian. Yang pertama itu, yang kedua Ya. kita boleh yang namanya tetap awas, tetap waspada gitu ya. Kenapa 12 Oktober juga selalu dilakukan doa perdamaian? Baik. Salah satunya sesungguhnya adalah program deradikalisasi untuk mereminder setiap orang yang melihat, mendengar kegiatan itu. Itu Mas. Baik, terima kasih Ibu Teolina Marpaung dan Bapak Al-Qaidar telah berbincang bersama dengan kami. Salam sehat dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetaplah di MNC News Morning.